Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aries. Bagaimana kehidupan zodiak Aries di tahun 2022? Sebelum dimulai, kita berdoa dulu guys ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, kalau kalian melihat pemandangan yang nggak enak, ini udah putus soalnya pengaitnya, jadi pakai karet. Nah, biar bisa tetap dipakai, nggak apa-apa lah. Yang penting fungsinya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau mau private reading, self healing, behavior therapy, terus spiritual coaching, apalagi ya, number konsultan yang baru, terus udah gitu number konsultan, terus mau dimediasi antara orang tua dan anak yang punya kelebihan, mau dideteksi kelebihan spiritualnya, atau mau diketemukan gitu kan, apa sih bakat spiritual saya, atau mau di coaching biar tajam, itu bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi ya. Ini berlaku untuk tahun 2023 dari Januari sampai Desember akhir ya, berzodiak Aries, umurnya bisa apa aja, dan gendernya juga bisa perempuan dan laki-laki. Oke ya, jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip iklannya. Bisa ya, kita mulai ya. Oke, ini untuk mama saya, terima kasih ya untuk alasnya. Padahal saya tuh mau beli alas bulu, tapi dikasih ini, jadi gitu kan, cantik banget dengan gambar rusanya ya. Kita mulai ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan zodiak Aries di tahun 2023. Oke, kehidupan zodiak Aries. Surrender to the divine. Your commitment is being tested. Step out of your comfort zone. Kalian ngerasain nggak sih warnanya tuh ungu semua? Oke, kita susun dulu ya. Aku sekarang suka yang ganti. Aku lagi suka kayak gini kartunya. Oh, ungu semua ya. Oke, it's okay. Bottom of the deck ya, biar lebih afdol dilihatin. Bottom of the deck ada surrender to the look at the bigger picture. A very climax approach. Setiap tarot reader itu dia punya gayanya masing-masing ya dalam mengambil kartu. Ada yang kartu jatuh, saya enggak. Ada yang kartu terbalik, saya enggak. Terus udah gitu ya, kalau saya tuh ngacak 3 baru bottom of the deck ya. Nothing will come of this situation. Terus the end of a shock cycle approach, dan believe in the impossible. Oke. Ini kebanyakan ya. Oke. Aries di tahun depan ya. Di tahun depan kamu bener-bener tahap pasrah titik nol, bener-bener pasrah aja semua ke Allah lah gitu ya. Apapun yang terjadi pokoknya gue mau pasrah aja gitu ya. Terus komitmen kamu memang lagi diuji gitu kan, komitmen kamu lagi diuji, lagi dites ya. Nggak cuma sama diri kamu sendiri aja, tapi sama hubungan kamu mungkin, atau nggak cuma dengan hubungan kamu tapi dengan diri kamu sendiri. Sampai sejauh mana kamu komit sama diri kamu gitu untuk membahagiakan diri kamu dan lain sebagainya. Terus kamu udah ada di zona nyaman, dan zona nyaman ini kamu harus dobrak, karena kebanyakan zona nyaman itu adalah tidak baik. Di tahun depan Aries akan menjadi sosok seorang yang dia bisa melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas, dan dan semua itu akan berakhir, akan klimaks gitu loh ya. Atau ini penghabisan tahun ini, klimaksnya tahun depan tuh udah selesai semua. Dan menyusul kartu nothing will come of this situation ya. Mungkin untuk tahun ini memang lagi belum ada apa-apa gitu kan, karena ini masih tahun 2022, tapi tahun 2023 benar-benar the end, akhir dari siklus yang sangat berat gitu loh ya, dan puncaknya itu berakhir semua gitu. Jadi mungkin ini lagi sisi kuras menguras di tahun ini tuh lagi gila-gilaan. Nah, tahun depan kamu benar-benar jadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Orang rasanya, dan percaya terhadap hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin.
Terus kamu juga bisa menyeimbangkan sisi spiritual dan prakteknya gitu kan. Spiritual, ya kamu lebih banyak masuk ke dalam, lebih banyak menanyakan ke dalam diri kamu jawaban-jawaban selama ini, mungkin kamu lebih banyak nyari keluar. Kamu juga melakukan kegiatan atau aktivitas yang memang itu berhubungan dengan dunia spiritual seperti yoga, meditasi gitu kan. Terus ya isu permasalahan pribadi kamu akan selesai di tahun ini, dan tahun depan tuh bener-bener a new day has come lah pokoknya. Jadi kamu bisa bernafas dengan dalam dan kamu tetap berjuang untuk mimpi-mimpi kamu ya gitu loh ya. Di tahun depan tuh bener-bener, jadi tahun ini adalah pembersihan kalau yang saya rasain dari Aries, di pembersihan terhadap hal-hal yang gak baik. Kamu udah nyaman dengan diri kamu dan kondisinya adalah kamu harus keluar gitu, karena nggak baik lama-lama di zona nyaman gitu loh ya. Di tahun depan kamu hanya tinggal berpasrah aja gitu loh, serahin semuanya sama Allah, bener-bener kamu sudah lelah ya, dan intinya udahlah pasrah aja sama Allah gitu. Aku agak ngerasain sedikit ngedown entah kenapa gitu kan, tapi ngedown di sini itu lebih ke hal yang baik gitu ya, dalam artian bukan ngedown gimana tapi lebih ke udahlah pasrah, gue nggak mau melakukan perlawanan apa gitu, apapun yang terjadi itu yang terbaik buat saya, misalkan seperti itu ya. Oke, ini romance angel untuk kehidupan percintaan ya. Kehidupan zodiak Aries di tahun 2023. Oke, unrequited love. Ya, ketika kamu ini tuh kadang suka agak nyambung ya, monologi itu sebawahnya tuh romance angel tuh dia agak nyambung gitu. Ini lebih umum, dan kalau romance angel kan lebih spesifik ke apa ya, ke percintaan ya gitu ya. Aku ngerasainnya gitu, dan aku belum pernah mau beli kartu lagi gitu, karena kartu itu nggak semudah kita beli gitu, harus terkoneksi gitu, senangnya sukanya gitu kan. Unrequited love ya, ada cinta tidak berbalas, tapi kamu serahin aja semua yang sama Allah. Kalau saya berpikirnya gini, kalau ada cinta tidak berbalas ya, anggaplah kamu itu investasi gitu loh. Kamu memang belum menemukan orang yang tepat untuk kamu, bukan berarti kamu salah pilih. Kadang Allah itu menghadirkan seseorang dalam hidup kita itu ya untuk pelajaran hidup atau untuk pelajaran hidupnya itu baik atau enggak gitu loh ya. Ya kalau enggak baik kita enggak boleh seperti itu. Kalau baik ya kita mungkin harus lebih meningkatkan kebaikan kita. Ketika ada memang ada cinta itu tidak berbalas gitu kan, anggaplah itu investasi. Kamu baik, kamu melakukan pengorbanan sebelum kamu bertemu dengan orang yang bisa memberikan atau yang akhirnya membalas kebaikan kamu di masa lalu kepada pasangan. Itu nanti akan kamu tuai gitu loh. Kamu akan ketemu dengan orang yang dia sayang sama kamu gitu loh, mengembalikan semua yang sudah kamu tanam gitu loh ya. Jadi kayak tabur tuai, tapi mungkin belum waktunya yang tepat. Jadi terus aja tanam kebaikan. Kalau aku selalu berprinsipnya gini, kalau aku sayang sama orang ya, berikan versi terbaik dari dirimu gitu. Ketika kamu pergi atau ditinggalkan, kamu tidak akan pernah menyesal. Cobain deh gitu loh. Justru yang kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah tulus ikhlas, kalau misalkan kita ditinggalkan atau kita yang pergi, yang nyesal tuh bukan kita gitu, karena kita sudah memberikan yang maksimal. Justru yang menyesal itu dari yang menzolimi kita. Coba percaya deh ya. Di tahun depan kamu harus lebih optimis terhadap percintaan kamu, kehidupan percintaan kamu. Kamu harus optimis banget ya. Terus harus benar-benar rilis dari mantan kamu ya. Ini komitmennya sedang dites ya, nggak cuma terhadap hubungannya tapi terhadap diri kamu, sampai sejauh mana kamu optimis terhadap kehidupan percintaan kamu. Ketika ada yang tidak berbalas percintaan kamu, ketika kamu sudah memberikan yang terbaik ya, serahin aja sama Allah gitu loh ya. Anggap itu investasi, karena kebaikan itu seperti investasi, dia akan bisa dipetik kapan aja. Keluarlah dari zona nyaman gitu loh ya. Jangan ngumpet terus, jangan diem terus gitu kan, dan keluar dari, ya kamu harus bisa merilis mantan kamu ya. Terus calling in your soulmate, ketika memang kamu merasa
kamu udah nyaman dengan seseorang dan mau berjodoh sama dia, atau kamu udah ketemu gitu kan, namun banyak halangan, rintangan, cobalah kamu untuk berdoa, afirmasi dan visualisasi ya. Ya kalau misalkan tidak berjodoh ya mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu. Kalaupun memang kamu harus sendiri, tapi kamu nggak kesepian, karena ada beberapa dari kamu nih yang ditemani oleh leluhur atau ancestor, dan kamu juga banyak banget yang lindungin. Ada beberapa dari kamu nih Aries, banyak banget yang lindungin seperti ancestor dan leluhur. Oh ya, kalau mau dicek kamu punya leluhur atau enggak juga bisa ke saya ya. Oke. Nah, mungkin kamu pernah ketemu dengan seseorang, atau kamu akan diketemukan dengan seseorang di mana kehidupan di masa lalu itu punya unfinished business. Makanya kenapa kamu diketemuin lagi, namun semua itu akan berakhir ya. Tahun depan kamu bisa bernafas dengan lega lah ya. Cobalah untuk bermain, playfulness, banyak bermain, karena sampai akhir tahun tuh belum ada hal yang istimewa yang hadir, tapi di tahun depan ya gitu. Di tahun depan ya kamu bisa mulai mengafirmasikan soulmate kamu gitu loh ya. Dan orang-orang yang menipu kamu, orang-orang yang pakai topeng itu juga semua akan berakhir. Kebanyakan memang palsu sih ya, yang kamu tuh lagi digempur dengan orang-orang yang gak baik, dan semua itu nanti akan terseleksi dengan alam. Di sini dijelaskan lagi ada a very climax approach pertama, dan kedua adalah the end of a talk cycle approach. Jadi hal-hal yang dirasa sulit semua itu akan berakhir nanti di tahun 2023, termasuk dengan orang-orang yang pakai topeng. Jadi benar-benar kamu difilter nanti orang-orangnya ya gitu, termasuk dalam hal percintaan juga. Mungkin selama ini hanya memanfaatkan kamu, ngebohongin kamu gitu, kamunya udah tulus, kamunya udah baik. Dan di bottom of the deck ada word waiting for, surrender to the divine ya. Divine timing, waktunya yang tepat kapan nanti kamu akan ketemu. Dan tapi kamu harus segera memutuskan nih, mau kamu apa gitu. Kamu mau balikan sama mantan kamu atau kamu dengan orang baru, karena di sini jelas udah ada release your ex. Jadi ketika kamu memang memutuskan untuk merilis mantan kamu, karena di sini sudah ada nih, berarti kamu akan menerima orang baru. Tapi ketika memang kamu mau memaafkan mantan kamu nggak bisa rilis ya, kamu balikannya silakan, tapi kamu sudah tahu resiko dan konsekuensinya atau bayangan orang itu seperti apa gitu kan. Kamu harus bisa membebaskan diri kamu. Mungkin selama ini kamu under controlling ya, dan ada orang yang memang ketergantungan sama pasangan, mungkin salah satunya kamu atau pasangan kamu ya. Jadi tahun depan ya memang hal-hal yang seperti cinta tidak berbalas, deception, pakai topeng, terus ketergantungan sama pasangan, itu akan mulai terfilter dengan sendirinya orang-orang yang gak baik gitu loh ya. Dan tahun depan memang waktunya kamu untuk membuka hati kamu, dan kamu akan ketemu dengan cinta sejati kamu sih gitu ya. Oke. Terus kita ke kehidupan Aries di tahun 2023. Bernafas yang dalam, karena dengan bernafas yang dalam kita bisa jauh lebih tenang, lebih enjoy ya kan. Terus membagikan cinta kamu gak hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan, tumbuhan gitu kan. You are healing, kamu tahun depan healing, bisa sembuh ya. Makanya kenapa tahun ini bener-bener lagi dikuras semuanya gitu loh, karena tahun depan kamu bisa sembuh gitu kan. Kamu tahun depan lebih percaya diri ya. Dan jangan bergosip ya Aries ya, karena bisa mematikan cahaya kamu. Jadi kamu diam aja gitu kan. Kamu belum bisa berbicara dengan orang-orang yang sekiranya dia itu dipercaya gitu loh ya, atau di luar lingkungan aja ceritanya gitu, jangan di lingkungannya. Tempat-tempat wisata sedang menunggu kamu untuk didatangi ya. Mungkin kamu akan melakukan traveling di tahun depan. Terus ya kamu lebih banyak menerima diri kamu akhirnya di tahun depan. Mungkin ada beberapa orang dari Aries, nggak semua ya, belum bisa menerima dirinya gitu loh ya.
bottom of the deck ada slow down, mungkin kamu harus lebih banyak woles aja gitu, slow aja. Mungkin Aries itu kan dia ambisinya tuh ya bagus sih, nggak yang negatif, dan dia gerabak gerubuk, gerasa kerusuk, dan diminta untuk slow down, untuk kalem, dan kamu akan terlihat lebih cantik secara natural tahun depan gitu. Tujuan hidup kamu baik dan kamu ngejalaninnya dengan enjoy, dengan happy. Kamu juga jadi orang yang jauh lebih banyak mendengar ya, karena mungkin selama ini kamu lebih banyak bicara gitu kan, ada juga, dan bisa berani mengatakan kebenaran, dan kamu bisa merayakan cinta kamu gitu tahun depan ya, karena mungkin kamu ketemu dengan orang-orang yang mantan kamu itu kebanyakan cintanya tidak berbalas, kamu aja yang sayang sama dia, kamu aja yang berkorban sama dia, atau ya pakai topeng, tapi kamu tetap harus yakin sama kehidupan percintaan kamu gitu loh ya, bahwasanya kalau kita baik, kita perbaiki diri kita dulu, pasti nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik juga gitu loh, percaya aja gitu loh ya, kitanya baik dulu baru kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik gitu loh. Oke, ini zodiak, saya merem yang ambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aquarius, mungkin kamu berdiri dengan orang Aquarius, Aries ya. Ini kalau nggak ada zodiaknya bukan berarti kamu nggak resonate gitu loh, tapi mungkin ini yang lebih kuat gitu kan, bisa juga ya gitu. Bukan berarti kalau nggak ada zodiaknya kamu bukan bacaan ini, nggak juga gitu. Mungkin kamu berdiri dengan Libra ya, atau kamu berdiri dengan Sagittarius ya, Taurus, Gemini atau Gemini lah ya. Gemini lagi, nah mungkin ini yang lebih kuat juga, Gemini sampai 2 gitu. Sagittarius, Sagittarius ada 2 gitu loh, kadang suka seperti ini. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin menjawab bahwa mungkin yang lebih kuat unsur zodiaknya adalah Gemini dan Sagittarius ya gitu. Itu juga bisa, tapi nggak patokan juga gitu kan. Terus kita ke huruf ya, aku merem aja ya. 1 Oke. Ngeblank ya. Ini S ya. Tapi karena enggak sih, ini ngeblank. Biasanya kalau dia ketempelan tuh enggak seperti ini. Ini ngeblank. Blank. Mungkin kamu lagi ngeblank orangnya tahun ini karena banyak banget gemblengan. Bisa juga huruf R, huruf V, B, Bravo, terus C, Charlie, Cicak. Oke, satu lagi deh, karena blank. Biasanya kalau saya blank itu saya ambil satu lagi. Oke. A, Alpha. Untuk angka, untuk angka 4, 'Oke, taruh sini ya. 9, 4. Ini angel number ya. Kemarin tuh 4 4 4 1 1 1 gitu kan. 2, 5. Oke. Untuk kata-katanya
smile, mungkin kamu diminta untuk banyak senyum ya. Oke. Terus reflection, mungkin kamu lebih diminta untuk lebih banyak berefleksi ya, merefleksikan diri. Affirmation ya, calling in your soulmate, mungkin kamu bisa mengafirmasikan siapa jodoh kamu, atau afirmasi mengenai apapun yang kamu inginkan. Old, mungkin kamu berdiri dengan orang yang sudah lebih tua atau lebih tua dari kamu, itu juga bisa. Old ya. Playfulness ya, playfulness ya. Ini memang kamu harus banyak bermain biar kamu banyak senang dan bahagia dan bisa menarik hal-hal yang baik dalam hidup kamu. Karena dengan kita bermain, kita senang, kita happy, bisa menarik banyak banget hal-hal baik ya. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak Aries intinya adalah kamu di tahun depan lebih pasrah orangnya, terus ya bisa jadi jauh lebih bijaksana dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Hal-hal yang dirasa sulit terus berat itu akan segera berakhir. Untuk kehidupan percintaan ya, ketika kamu memang diketemukan dengan orang yang tidak membalas cinta kamu atau topeng gitu kan, ya pasrahin aja sama Allah gitu. Tapi kamu tetap harus optimis tentang kehidupan percintaan kamu dan merilis mantan kamu ya gitu. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak Aries sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.